Betul? Tapi uangnya jangan dipostingkan. Betul atau betul? Betul atau betul? Habis Anda prospek dapat 5 juta, tilep aja duitnya, betul? Dapatlah Anda bonus atau uang, bukan bonus itu. Uang yang Anda gelapkan dari harapan orang untuk sukses, Anda gelapkan karena Anda pengen dapat 5 juta besok. Betul? Paham dari sini? Paham dari sini? Paham dari sini? Yang namanya bonus kalau 5 juta, 5 gold, berarti kan 175 kali 5, benar? Nah itulah proses. Jadi tidak ada jalan pintas. Siapa yang yakin kalau naik pesawat pasti sampai Batam? Siapa yang yakin? Siapa yang yakin? 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 Apakah nggak ada tantangan di udara? Ada tantangan di udara. Makanya nggak ada jalan pintas dan Anda harus sabar tuntas sampai hasil akhir. Kemarin saya dari Surabaya, terbang sampai dekat Halim, muter-muter di udara setengah jam, 45 menit. Jadi pilot bilang, para penumpang yang terhormat, dari ruang kemudi, Ali Zainal Abidin melaporkan, sekarang kita sudah tiba di Jakarta, akan tetapi belum bisa landing di Halim Perdana Kusuma, dikarenakan padatnya penerbangan keluar masuk Halim Perdana Kusuma. Perkiraan jadwal mendarat kita 45 menit dari sekarang. Maka pesawat ini akan muter-muter di atas udara. Ya, muter-muter kita. Kan di udara nggak ada warung kopi gitu kan? Betul ya? Misalkan pilot gini, karena saya capek, maka saya matikan mesin. Maka kita sepesawat mati semua, betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Maka salah satu cara untuk sabar landing adalah muter-muter di udara, bukan? Pesawat pun ikut aturan. Paham sampai sini? Coba kalau pesawat nggak ikut aturan, saya bilang gini, udah Pak, buru-buru Pak, saya kebelet kencing nih Pak. Wah, pesawat ini akan nabrak yang lain, tuh. Jatah gue nih turun, jatah gue turun. Waduh, kayak angkot ini. Betul? Maka semua harus mengikuti aturan. Nah, siapa yang pulang dari training ini siap mengikuti aturan? Udah, ini kata jawaban saya. Sukses itu pasti. Asal Anda pasti prospek. Siapa yang mulai besok mau pasti prospek? Pak, ada nggak cara lain selain prospek? Nggak ada. Nggak ada prospek, betul kan? Saya nggak mau melakukan prospek. Ya, berarti Anda nggak bisa sukses, betul? Betul? Siapa yang kantoran di sini? Pulang kan? Dan malu-malu pulang kantoran? Dan malu-malu? Kantoran ya, Pak? Bisa nggak masuk kantor? Seminggu aja nggak bisa masuk kantor? Nggak bisa, betul ya? Kenapa? Aturan. Betul kan? Aturan. Betul? Betul? Nah, kita pengen nggak jutaan rupiah setiap hari? Ikuti aturan, jutaan rupiah setiap hari itu masuk rekening kita. Betul? Paham sampai sini? Jadi nggak bisa kita melanggar aturan, kita harus ikuti aturan. Saya 6 tahun, ini 7 tahun, 6 tahun di Citibank, masuk jam 8 pagi, pulang jam 11 malam setiap hari. Setiap hari. Ayah saya belum bisa tidur, almarhum ayah saya belum bisa tidur kalau anaknya yang paling besar belum pulang. Saya datang di tangan, udah dia baru bisa tidur. Paham? Jadi ketemu orang tua hari malam salaman, kalau pagi mau berangkat salaman lagi gitu kan? Nah, nanti ingetin saya di sesi akhir, life is happy. Hidup kita harus happy, betul? Betul? Jadi harus ikut aturan. Jadi Belia gimana caranya? Prospek. Saya nggak bisa prospek, belajar. Betul kan? Harus belajar. Ingat nih, orang punya ilmu yang hebat, itu dia harus paksakan diri dia belajar. Nggak bisa tiba-tiba, wah hebat banget dia orang, tanpa dia belajar, nggak bisa. Loh saya, nilai saya apa? Gimana cara belajar kamu? SKS Pak. Sistem kebut semalam. Yes, Anda dapat A, tapi besok lupa. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Karena Anda melewati cara sintas.
Tapi coba Anda belajar, sedikit-sedikit Anda belajar. Yang kuliah nih, yang tadi diajarin dosen, Anda pelajari semua, Anda kuasai. Besok diajarin dosen lagi, Anda kuasai lagi. Besok diajarin dosen lagi, Anda kuasai lagi. Besok diajarin dosen lagi, Anda kuasai dan Anda ulangi. Percaya sama saya, pasti ingatannya akan abadi, betul? Betul? Hafal surat Al-Fatihah? Luar kepala atau dalam kepala? Luar kepala dan dalam kepala, betul? Betul. Kok hafal? Itu bukan karena belajar, karena sering diulangi. Betul, betul, betul. Yang muslim karena sholat, apa Al-Fatihah, betul ya? Padahal dulu pas apa? Apa ya? Tapi karena terus diulangi lama-lama apa, betul? Apa? Sama prospek kalau Anda ulangi, lama-lama Anda apa cara posting, betul ya? Betul sama sini. Siapa yang pengen mengikuti prosesnya mulai sekarang? Karena gini nih, saya tadinya jam 8 sampai jam 11 malam nggak pernah ketemu orang tua, ketemu hanya malam sama siang sama weekend. Paham nggak? Sama weekend. Sekarang hidup saya bersama keluarga setiap hari. Setiap hari bersama keluarga. Loh, saya top leader Ali Zainal Abidin, masih ngantar anak sekolah. Padahal teman anak-anak saya yang nganter supir pembantu. Ini saya yang nganter sendiri, betul? Selepas nganter masih sempat ke pasar. Istri kan ratu, betul ya? Nggak boleh capek-capek istri ke pasar. Betul kan? Istri saya bilang, bawang habis, mantap. Ini habis, kebanyakan catat. Saya apa? Ya kan? Ya sudah, selesai nganter sekolah, saya ke pasar. Kalau banyak, tinggal saya kasih tulisan. Tukang pasar langsung ngambilin semua, betul? Taruh duit di sini, 500.000. Saru, saya biasa saru, betul? Berapa? Sekian, udah saya kasih. Habis saya sangkutin barangnya di mobil, di motor. Kalau istri saya kan nggak bisa bawa motor, kesian dia bawa berat-berat itu. Apalagi ibu yang udah usia tua, betul? Masa kita tega bahwa sayangin mau capek-capek, betul? 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 Nah, masak jangan sayang, karena saya nggak bisa masak, betul ya? Tapi kalau saya mau pelajari, pasti saya juga bisa masak. Paham dari sini? Seharian saya bersama istri dan anak-anak, betul? Paham ini? Padahal dulu hanya 2 kali, malam, pagi, betul? Sekarang nggak lepas-lepas. Betul? Dan yang dahsyatnya, bonus juga nggak lepas, betul? Aktivitas Pak Ati di luar kota, tapi bonus ngikut terus, betul? Kalau Anda sudah rutin dapat bonus, tadi baru SMS bonus, betul? Betul? Padahal tadi saya belum kerja, baru sekarang kerja, betul? Masuk bonus, betul? Betul? Betul. Paham dari sini? Dengan merubah cara, maka kita akan cepat sampai tujuan, betul? Yakin kau sukses? Yakin kau sukses? Yakin kau sukses? Ini uji. Jangan takar kemampuan Tuhan sama dengan kemampuan kamu. Paham maksudnya? Misalkan hidupku hanya seperti ini saja. Mungkin sudah takdirku. Nah, berarti ente nakar ente sama Tuhan. Ente nggak bisa berbuat sesuatu, tapi ingat Tuhan bisa berbuat sesuatu. Betul nggak? Betul. Betul. Makanya butuh keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat cerita Nabi Musa waktu diuber sama Fir'aun. Pasukan Nabi Musa bilang apa? Kita akan tertangkap, kita akan mati, kita akan tertangkap, kita akan mati. Apa dari pihak Fir'aun bilang? Haha, Musa tamat beserta pasukannya, betul? Betul? Fir'aun bilang apa? Gua habisin. Haha. Apa jawaban Nabi Musa? Tidak.
Bersamaku Tuhanku. Coba. Nabi Musa tahu, dia nggak punya kuasa, tapi Tuhan yang punya kuasa sekali, betul? Betul? Ketika dia berucap, tidak bersamaku Tuhanku, maka Tuhan perintahkan kepada Nabi Musa, ketukkan tongkatmu di laut merah itu, betul? Kenapa nggak Tuhan langsung bukain jalan? Itu dia ya, karena ada syarat, betul? Paham nggak? Paham nggak? Oke, usaha manusia, usaha Nabi Musa berat atau ringan? Kan cuma ketuk. Siapa yang membelah laut? Tuhan yang membelah laut, paham nggak? Paham nggak dia? Tapi harus ada syarat. Paham tuh ini? Artinya apa? Ya kerjasama dong, ya nggak? Lu lakukan perintah gue akan selamatkan lu. Betul, betul, betul. Coba kalau Nabi Musa negatif, yang pasti nggak bakalan jadi nabi. Betul, betul, betul. Misalkan Nabi Musa bilang gini, yang bener aja Tuhan. Gimana tongkat bisa belah laut? Pisau nggak bisa belah laut. Berarti Nabi Musa mental block, betul? Betul? Kalau Nabi Musa mental block, maka Nabi Musa nggak cerdas, betul? Nggak cerdas terhadap apa? Nggak cerdas terhadap jawaban doa. Materi OPP sama betul? Betul. Kecerdasan seseorang untuk mendeteksi apakah ini jawaban doa? Itulah yang dinamakan taufik, betul kan? Wabillahi taufik. Paham sampai sini? Jadi gini nih, jangan pernah menakar diri kita Tuhan terhadap diri kita. Paham? Paham sampai sini? Jadi gini, kalau misalkan Anda nggak ketemu jalan-jalan, doa, ya Allah, pasti Allah akan jawab. Paham sampai sini? Oke, mulai dari sini, nggak boleh baperan. Boleh. Saya udah prospek Pak, tapi ditolak terus. Ya nggak apa-apa, nggak nikmati ditolak, betul kan? Kamu mau nggak? Nggak mau apa? Kamu. Mau dong, nggak mau apa? Kamu. Mau nggak? Nggak mau apa? Kamu. Berarti kan kita nggak baperan, betul ya? Gelitikin nih kalau nggak posting nih. Oh nggak apa-apa, gelitikin nih. Gelitikin tuh. Jadi jangan sedih, betul nggak? Ingat nih, ingat. Kalau orang butuh pasti ambil. Kalau dia nggak butuh nggak bakalan ambil, betul nggak? Nah, butuh atau nggak butuh tergantung kemampuan kita alias jam terbang kita. Kalau semakin bagus jam terbang Anda, maka informasi yang masuk ke mereka bulat. Kalau informasi Anda bulat, mereka paham dan mereka tahu kebutuhan, pasti mereka akan ambil. Kalau di sini, kecuali orang-orang yang mental block. Kalau Anda tanya sekarang sama saya, Pak Ali masih ada tolak? Masih lah. Kan Pak Ali udah punya Mercy, iya. Kan ini mental block gimana? Terus gimana cara Pak Ali menyikapi? Loh, saya kan magnet. Yang saya tarik besi. Kalau nggak ketarik kayu. Padahal saya nggak cari kayu. Betul. Loh, saya hanya mencari orang-orang yang mau berjuang bersama saya. Betul. Berarti kalau kayu kan nggak mau berjuang. Itu kalau kayu masih mahal. Kalau plastik, ya agak tarik juga. Betul? Paham ini? Maka tidak ada jalan pintas. Ingat itu dulu. Tidak ada jalan pintas. Berikutnya kita lihat. Sebelum memulai bisnis, maka yang pertama adalah kenali diri kita. Yang kedua adalah apa? Kenali bisnis kita. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, kita kenali diri kita. Siapa nama kau? Siapa? Via. Via sudah kenal dirimu. Via kenal kemampuan Via. Kenali dulu diri kita. Orang bisa menaklukkan dunia kalau dia kenali dirinya. Betul? Betul? Kenapa Nabi Musa begitu yakin? Karena dia kenal dirinya. Dan dia bilang, bersama Tuhan. Wih, dahsyat. Dia yakin Tuhan selalu bersama dengan dia. Coba. Pasukannya bilang apa? Kita akan tertangkap karena dia nggak kenal dirinya. Dia nggak kenal siapa top leadernya, betul?
Topi dari Nabi Musa itu, dia lupa topi dari Nabi itu. Betul kan? Kamu tenang gue. Siapa gue? Anak buah Nabi. Ya, kalau dikenal dirinya, tenang hidupnya, betul kan? Betul. Nah, maka sekarang kita kenali siapakah diri kita. Berikutnya kita lihat perjalanan hidup kita nih. Inilah kita sekarang. Berapa usia mudik? Berapa usia mudik? Berapa usia mudik? 14. Berapa usiamu? Berapa usiamu? Inilah kita sekarang. Kalau Anda tanya berapa usia Pak Ali sekarang? 42. Gerak nggak gerak kita? Kerja nggak kerja kita? Diam aja kita, Anda pasti tua. Betul. Diam aja kita pasti tua. Betul? Dulu aku pernah 14 tahun, percaya? Dulu aku pernah 17 tahun, percaya? Dulu aku pernah 19 tahun, percaya? Sekarang aku udah kepala kursi. Kepala kursi saya, betul ya? Sebelumnya kepala burung. 3 kan burung. Betul? Sebelumnya kepala bebek. Kepala 2, betul? Sebelumnya kepala pulpen. Ngomong kamu 1, betul? Sebelumnya nggak ada kepala. Apa artinya? Kita hidup dalam 3 waktu. Kalau hari ini kita merasa hidup kita nggak nyaman, itu akibat masalah itu, betul? Betul? Kelas berapa nih? Kelas 2. Ya. Nih, kau ingat ini Ali Zainal Abidin. Sampai selama-lamanya kau ingat. Kalau kau nggak rajin belajar, kau akan sengsara di masa tua. Pengen sengsara atau nggak sengsara? Itu yang aku tahu dulu waktu masih kecil. Karena aku dilahirkan dari rahim orang yang sederhana dan aku pengen hidup berubah. Maka alam bawah sadarku berkata apa? Pinter pangkal kaya, bukan hemat pangkal kaya. Apa yang mau dihemat? Duit gak ada, betul kan? Betul. Maka hemat pangkal kaya itu salah. Betul kan? Yang pangkal kaya itu prospek pangkal kaya, betul. Hemat pangkal kaya. Maka alam bawah sadar saya berkata apa? Saya harus gunakan masa muda saya sebelum masa tua saya. Betul? Makanya waktu SMA saya selalu ranking, SMP saya ranking, SD saya ranking, akhir saya diterima di UI. Betul? Ternyata udah sampai Citibank belum kaya. Ternyata salah. Bukan pintar pangkal kaya. Kapan saya tahunya? Setelah saya sudah kerja kan. Wah, salah ternyata. Ternyata yang pangkal kaya apa? Prospek, tapi kan dulu belum tahu prospek, betul kan? Maka pangkal kaya adalah apa? Merubah cara pangkal kaya. Jadi saya berdoa, ya Allah pengen dapat ranking 1, Allah kabulkan. Berdoa dan bertindak, saya belajar. Besok berdoa lagi, ya Allah pengen dapat UI, Allah kabulkan. Kenapa? Karena saya juga bertindak, betul? Ya Allah pengen kantornya luar negeri punya, dapat Citibank. Mikir-mikir nggak kaya ini, betul? Berarti salah doa gue. Betul ya? Kalau bisa komunikasi sama Tuhan, Tuhan kan bilang, kan lu minta Citibank nih, gue kabulin nggak? Lu kan minta ranking 1 beli, gue kabulin nggak? Kabulin. Karena lu minta gue kasih. Saya mikir-mikir, wah salah berarti doa saya, betul kan? Saya berdoa, ya Allah minta kaya. 11 tahun yang lalu ketemu Amelia. Paham dari ini? Udahlah saya bilang serahkan pada Tuhan aja lah. Tapi saya pengen kaya. Jadilah saya sekarang. Saya sebenarnya nggak kaya, cukup. Mau ke Batam, dipanggil besok ke Pekanbaru, dipanggil ke Medan, betul ya? Nggak perlu ke loket, di handphone aja, betul nggak? Udah ada tiket, betul nggak? Betul? Betul nggak? Handphone saya jelek, tapi handphone saya bisa beli rumah. Ya. Anda mungkin lebih bagus handphonenya S11, saya masih S7.
Udah pecah-pecah, nggak apa-apa pecah-pecah ya. Kan yang top leader bukan handphone saya, top leader betul. Betul atau betul? Betul atau betul? Top leader kan bukan handphone ya, betul ya? Loh, saya kesini kemarin naik angkot, tahu angkot? Tahu. Tahu angkot? Tahu. Jadi dari rumah saya pesan Gojek. Ada hujan, Gojek nggak mau ke pasaran. Ada terpaksa saya naik angkot. Naik angkot murah, ternyata bayarnya yang 3.000. Mahalan pesawat datang. Loh, walaupun saya naik angkot, saya tetap top leader ya? Tetap kamu mau dengerin saya kan? Masih. Betul ya? Siapa yang pengen dengerin saya? Saya. Padahal saya pernah naik angkot. Gak apa-apa, betul gak? Karena angkot bukan top leader, saya yang top leader, betul? Betul atau betul? Selepas naik angkot, saya naik Damiri. Di depan rumah saya langsung ke Cengkareng, betul? Naik Damri pun saya tetap top leader. Betul. Betul atau betul? Betul. Hanya kan nggak ada yang kenal saya top leader, yang kenal kan Anda, betul? Betul. Paham nggak? Jadi maksud saya gini nih, kekayaan itu akan Anda tarik. Yang paling penting pikiran dan jiwamu harus kaya, betul? Betul? Tetangga saya kaget, wah, mau kemana Pak? Mau kemana? Sini saya bawain kasih. Mau saya, biar saya sendiri. Jadi yang biasa ngomong tahu nih, ini Pak nggak peduli. Kenapa peduli? Karena setiap dia ke dia, dikasih duit sama dia. Jadi saya mau dibantuin nggak usah, tanggung dikit ya. Harusnya bantuin dari rumah, bukan? Sekalian making maksudnya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Jadi jiwa kita harus kaya. Jadi ketika kita yakin, maka Tuhan bersama kita, betul? Tuhan bersama kita. Serahkan semua lah. Urusan rezeki itu di tangan Tuhan, betul? Urusan kita hanya bergerak, betul? Berdiri. Oke, inilah masa lalu kita. Jadi maksud saya ini, yang punya masa lalu suram jangan diulangi, betul kan? Kalau ada orang yang SD-nya DO, kalau SD saja DO, berarti pemalas. Betul atau betul? Betul. Udah terbukti pemalas membuat hidup kita sengsara sekarang. Maka kesalahan jangan dilakukan kedua kali, betul? Kira-kira kalau orang nggak punya ijazah, bisa nggak jadi dirut Pertamina? Nggak bisa lah, masa Pertamina dipegang sama orang bodoh, betul? Betul atau betul? Betul. Betul atau betul? Tidak dengan Melia. Melia tuh menerima insafnya seseorang, betul? Ada nggak yang posting, Mbak, ada ijazah? Nggak ada ya. Kalau kita prospek kan nggak nanya ijazah, betul ya? Betul? Yang ditanya Pak, mau ambil berapa paket Pak? Betul? Orang kaya, orang susah, mau ambil berapa paket? Betul? Kalau ada milenial kan, betul nggak? Coba Melia, ada nggak nanya ijazah? Nah, berapa paket mau ambil, betul nggak? Berarti Melia menerima insafnya orang, betul? Nah, sudah masuk Melia, harus perbaiki diri. Siapa yang siap memperbaiki diri? Nah, maka masa depan akibat hari ini. Makanya tadi kerjaannya hanya prospek. Hanya prospek, Pak. Hanya prospek. Oke? Anda lihat. Waktu selalu berjalan. Juga tadi saya bilang. Ingat, Anda pasti tua. Betul? Pasti tua, betul? Kenapa? Karena waktu selalu berjalan. Jika Anda malas, masa depan buruk. Ada nggak yang mau masa depan buruk? Sekarang aja hidup udah buruk. Masa buruk berkepanjangan? Berarti kan nggak ada perubahan, betul? Oke, di sini dibilang kalau kita malas sekarang, maka masa depan buruk. Jika kita mau berjuang, maka masa depan kita baik. Siapa yang pengen berjuang di Melia? Mau perbaiki diri? Perbaiki alam bawah sadar dan karakter Anda. Nah, jadi kalau sekarang malas, nggak boleh malas lagi. Udah terbukti Anda malas. Maaf, kiri Anda. Betul atau betul? Betul atau betul? Makanya harus kita lawan. Melawan hawa nafsu, betul? Betul? Mau prospek? Iya. Lawan, cocok. Jangan diri kita dikuasai sama
tidak melangkah, betul? Betul. Maka nafsu ke anak kecil, ketika rahim tidak takut, betul? Lalu dia menguasai kita, bang, gitu. Karena kita dulu menurutin hawa nafsu, makanya SDDO. Benar? Coba kita melawan hawa nafsu. Yang lain pada tidur, Anda belajar. Benar-benar benar. Waktu saya diterima di UI, saya jerit malam-malam. Saya ditelepon, halo Ali, kamu diterima di UI. Wah, itu kayak kejatuhan duren montong. Tapi seribu pondok, saya jerit, wah, sampai ayah saya bangun. Kenapa lu jerit malam-malam? Ali diterima, apa kata ayah saya? Sebelum berita ini dikabarkan, gue udah yakin, lu pasti diterima. Ayah saya bilang apa? Sebelum kabar ini terjadi, gue udah yakin lu pasti diterima. Kenapa? Lu berjuang mati-matian tiap malam gue melihat lu belajar. Ditambah doa orang tua, ya Allah, ini anak gue lagi belajar, ya Allah, sampaikan hajatnya, betul? Hah? Ayah saya bilang apa? Pasti dapat anak gitu. Ditambah doa dia. Orang tua saya nggak bisa ngajak matematika. Saya belajar sendiri sampai hajat malam. Nah, siapa yang pengen sampai hajat di masa yang akan datang? Pengen nggak berangkatin orang tua umroh? Haji, beliin rumah. Wah, itu kan sesuatu yang sulit semua, betul? Dan harus diperjuangkan, betul nggak? Betul. Siapa yang pengen melawan hawa nafsunya untuk memperjuangkan kebahagiaan buat orang-orang yang kita cintai? Dulu saya pengen kerja di Batam. Saya ngobrol sama teman-teman saya ini. Lu kerja di mana? Gue di Batam. Wah, kenapa Batam? Wah, ngapain mana? Perasaan saya Batam, gue nggak tahu Singapura, betul kan? Ingin banget saya kerja di Batam, betul? Ternyata di Melia baru kali ini ke Batam. Karena kelewatan terus ke Singapura terus, padahal dulu bilangnya apa? Gue pengen di Batam karena pengen banget ke Singapura, betul? Nah, ini kelewatan, Batam kagak dikunjungi, Singapura terus, betul? Nah, kenapa pilih? Nah, siapa yang pengen mulai sekarang menerapkan hawa nafsunya? Berubah ABS-nya. Alhamdulillah. Oke, kita bahas ABS sekarang. Modal dasar member. Kita lihat. Inilah. Onak. Kamu punya otak, deh. Kamu punya otak. Orang kaya punya otak. Orang miskin punya otak. Orang gila punya otak. Betul? Coba Allah berikan sama nggak? Orang kaya teranjang apa waktu lahir? Orang miskin? Orang gila? Sama, perlakuan Allah sama. Tapi Allah nggak akan tanya, kenapa kau kulahirkan dari rahim kedua orang tuamu? Allah nggak tanya itu, karena itu bukan dalam kuasamu, Bang. Ya Allah akan tanya apa? Telah kuberikan otak padamu, telah kuberikan lingkungan yang baik padamu. Kenapa kau tidak kerjakan optimal? Betul? Jadi kalau misalkan kita nggak punya duit sekarang, eksternal, duit kan eksternal, betul kan? Betul. Duit itu harus dicari, betul. Ilmu itu harus dicari, betul. Semua yang kita lihat kebahagiaan itu harus dicari, betul kan? Tapi produksinya dari sini. Handphonemu apa? Sony. Mahal nggak Sony? Mahal. Kenapa mahal?
karena canggih. Betul? Mana canggih? Sonymu sama otakmu. Mana canggih? Handphone kita atau otak kita? Nih, saya nih, ngeliatin kamu. Cek 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 cek. Ini langsung rekam nih, tau nggak? Coba kamu suara. Hai Pak Ali. Ini langsung rekam. Masuk di dalam otak saya langsung. Siapa? Gezi. Suara Gezi. Besok kau panggil saya. Tanpa aku lihat kau. Hai Pak Ali. Gezi ya? Betul, betul? Betul, betul? Coba kamera handphonemu bisa nggak ngerekam suara? Ngerekam suara bisa nggak? Moto suara maksudnya? Bisa nggak moto suara? Bisa. Oh bisa Pak pakai kamera. Tapi kan kau perintahkan dulu rekam atau tidak, betul? Kalau saya kan nggak perintahkan. Paling mau makan, itu manis banget suara saya kan? Maksudnya betul kan? Langsung cek cek cek. Betul? Betul? Kamera saya bagus Pak. Wih salah. Coba kalau kamu ngerekam, bisa nggak ngerekam mau kentut? Bisa nggak? Rekaman kita pasti ada kentut. Pada saat kita di sini kita ketahuan. Pas kita nonton, kebauan nggak baunya? Coba, pernah nggak kau punya teman bau? Pernah nggak? Kalau kau nggak nyaman sama dia, betul ya? Bau banget dia orang, betul? Betul? Pas kau lihat, iya betul? 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 Besok pas ketemu dia, walaupun dia wangi, apa yang ada di otakmu? Ini dia orang yang bau itu, betul ya? Betul, betul? Betul. Apa kebalikan? Orang yang belum kelihatan, baunya udah duluan, betul? Pasti ada sini, betul? Nah disimpan di mana memori itu semua? Berarti kau orang kaya. Betul? Betul? Oke. Handphonemu Sony tadi, waktu kau beli, apakah dia udah pintar? Belum. Apakah ada WhatsApp-nya? Apakah ada YouTube-nya? Apakah ada semua yang kau inginkan? Maka bagaimana itu handphone bisa jadi pintar? Karena kau install di dalam otakmu, betul kan? Apa nih? Apakah bayi langsung bisa menari? Tapi memorinya udah siap. Paham nggak? Mulai dia. Akhirnya Allah kasih insting itu. Apakah diajar sama mamanya? Lecek ya nak? Ada yang apa tuh namanya? Yang langsung jadi tetek sendiri. Ya itulah pokoknya. Lama-lama mata bisa dilihat. Tiap hari bersama dia berarti ini mak gue ya. Betul atau betul? Karena ketika diamatin terus tuh ini emak, betul? Mas kan kok ada laki-laki ini tuh lain. Oh ini bapak gue. Betul atau betul? Betul atau betul? Mulai diinstal di sini, betul nggak? Mulai bisa belajar, dia bisa panggil nama, mam, mama, mam. Dia nggak salah manggil mama, nggak bilang pembantu, betul nggak? Mama, mam, betul? Dia ngeliat mamanya, mama, mam. Ngeliat pembantu, mbak, mam, betul nggak? Nggak ketukar, ngeliat bapaknya, om. Betul atau betul? Karena sudah diinstal. Paham? Paham? Belajar jalan ya. Ingat, bapak berdiri. Bapak berdiri. Kalau bapak berdiri, mama berdiri, berarti aku bisa berdiri. Betul? Betul? Berdirilah dia. Kata maknya Pak, anakku udah bisa berdiri, betul? Betul? Pas jalan jatuh.
Apakah dia menyerah untuk berdiri? Ya. Karena di dalam alam bawah sadarnya bukan jatuh, tapi berdiri. Ngelihat bapak mama jalan, papa mama berjalan, makanya yang ada di alam bawah sadar berjalan, 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 berjalan. Paham? Paham? Paham. Paham? Coba kalau anak kecil yang diingat jatuh sampai sekarang nggak bisa jalan. Betul, betul, betul. Kalau anak kecil itu kalau jatuh kan rasanya sakit banget. Betul ya? Apalagi betul. Oh sakit banget. Tapi nggak ada di pikiran dia. Karena bagi dia apa? Kalau bapakku berjalan, gua harus bisa berjalan. Betul? Nah, sekarang inilah yang mengenerate. Inilah yang memerintahkan kita. Alam bawah sadar. Aku mau tanya sekarang. Tanya. Pernah tidur deh? Pernah tidur? Pernah bangun tidur? Pas kamu bangun tidur nih, apa yang kau lakukan? Doa. Habis itu? Itu yang kau lakukan? Iya, buka mata. Itu pasti dia tadi. Terus? Tahu? Selesai. Mau tidur pasti. Bangun tidur semua. Nih coba diingat-ingat. Ada sesuatu yang Anda lakukan setelah Anda bangun. Jadi kalau buka mata udah pasti, nah, kan? Namanya mau tidur, betul. Jadi pas Anda bangun pagi, bangun tidur, kayak buka yang ini tadi, bangun tidur, langsung baca doa. Nah, kalau ke pasar tadi kan masih artinya ke pasar bisa jadi sejam setelah bangun tidur, betul kan? Nah, antara ke pasar dan bangun tidur tadi, kalau kamu gimana? Bangun tidur. Jujur mau melakukan apa terus? Kuter mandi. Paling kenapa? Nah, coba kau jujur dulu. Apa yang kau lakukan habis bangun tidur? Habis kamar mandi. Tidur lagi. Butuh sholat, apa lagi? Itu yang kau lupakan. Lihat waktu. Benar. Ke pasar dulu atau ambil handphone dulu? Ke pasar, gak pegang handphone. So, dari kamu tadi ya. Doa dulu atau ambil handphone dulu? Habis itu gitu. Tadi kamu bilang langsung sholat. Apa? Oh coba angkat tangan sekarang. Siapa yang mau tidur langsung ambil handphone? Pertanyaan saya dulu. Siapa yang memerintahkan? Oh, sadar. sadar. Time. Apa ini? Kamu bagus masih. Bangun tidur masih ingat Tuhan, betul ya? Masih berdoa. Betul? Ada orang yang udah gak ingat Tuhan, ingatnya WhatsApp, betul? Ingatnya Instagram, ingatnya Facebook. Bangun tidur langsung update status. Alhamdulillah. Betul nggak? Betul? Alam bawah. Kenapa nggak gitu? Dari sana ya, karena kebiasaan. Waktu kau kecil udah ada handphone. Pernah kau waktu kecil langsung nyari WhatsApp? Karena dulu nggak menjadi kebiasaan. Dulu waktu kita kecil bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Sekarang bangun tidurku buka handphone.
keluar. Betul atau betul? Nah ini nih. Siapa yang perintahkan ini? Aku tanya kau lagi. Kalau kita jalan berdua, misalkan kita jalan berdua lewat tol, terus aku berhenti ke tempat pemberhentian tol, kamu bilang, paling mau ngapain? Aku kebelet kencing. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Tahan. Ya, cari kamar mandi mau ngapain? Mau ngapain dulu? Apa yang kau lakukan? Tahan. Kan aku yang kebelet. Ini bebas, Anda mau ngomong, saya langsung cari gado-gado, Pak, bebas. Oh, nungguin ke kamar mandi. Oke, saya mau tanya semua, siapa yang ikut saya kencing? Hah? Bukan maksud saya ikut saya kencing barengan saya, bukan. Jadi gini, maksud saya gini, siapa yang terpikir tadinya nggak pengen kencing, jadi pengen kencing? Misalkan lagi kajian, lagi jangan kajian di arisan, lagi enak cerita, ini lagi cerita, habis jam sebentar ya, aku pipis dulu, terus tiba-tiba aku juga ya. Oke, siapa yang sering begitu? Siapa yang memerintahkan? Apa nih? Gak usah jauh-jauh di training ini. Aku pipis dulu ya bentar ya. Ya. Aku juga nih. Betul. Anda perhatikan, alam bawah sadar memerintahkan alam sadar. Siapa berarti yang mengontrol hidupmu? Siapa yang membangunkan kau tidur dan memerintahkan buka handphone? Buka handphone. Alam sadar. Pernah lapar? Pernah. Siapa yang bicara? Alam bawah sadar. Saya kalau di rumah di Jakarta makan saya sehari sekali. Orang bilang ada macam-macam diet, ada diet keto, ada diet salto, ada diet tato, macam-macam diet, betul? Kalau saya dietnya diet ABS. Jadi ketika saya perintahkan di Jakarta makan sekali, maka tidak lapar saya. Keluar kota bawa ke lapar terus. Kenapa? Karena yang saya install di dalam otak saya adalah apa? Di rumah makan satu kali, di luar kota los meteran. Jadi kalau ada meteran listrik tuh di los. Jadi semua saya makan. Ternyata gampang diet itu, ngapain ada capek-capek? Ini harus nggak boleh makan nasi, karbohidrat kebanyakan. Ingat satu hal, kalau makan dikunyah. Betul. Kalau Anda makan dikunyah sempurna, maka lambung Anda akan bekerjanya ringan. Tapi kalau Anda ngunyahnya 2 kali, maka lambung kerjanya capek, betul nggak? Gile banget nih orang, betul kan? Gue disuruh melakukan semuanya, betul? Paham belum sini? Paham belum sini? Kamu ingin berapa? Dalam waktu sekolah 10 besar. Sering belajar dong. Siapa suruh kamu? Salah. Ada nggak teman kau yang paling butuh?
Orang tuanya suruh belajar. Kok dia belajar? Bukan orang tua, anak mau sadar. Jangan nakal kan? Kata orang tua gitu betul. Kita nakal. Paham? Paham tadi? Kalau Anda kenali diri Anda, ternyata sukses itu mudah diraih. Anda kuasai alam bawah sadar Anda, sukses itu pasti ada. Benar? Benar? Siapa yang mulai besok pengen yang ada di alam bawah sadarnya adalah prospek. Jadi bangun tidur, yang diingat bangun tidur, hari ini gue prospek siapa, hari ini gue dapetin siapa, hari ini gue prospek apa? Wah paling nyala atur agama, enggak, agama wajib. Bangun tidur, sholat, habisnya prospek. Tahu? Besok gue prospek siapa? Ini siapa? Prospek siapa? Ini prospek siapa? Ini prospek siapa? Ditolak. Aku udah tertarik. Jangan disimpan dalam bawah sadar. Betul? Kamu pernah ditolak cowok? Kamu pernah ditolak cowok? Pernah ditolak cowok? Kamu pernah nolak cowok? Kamu pernah ditolak cowok? Salah ya, pertanyaannya jangan cewek. Pernah ditolak cewek? Pernah ditolak cewek? Pernah ditolak cewek? Setelah berapa kali kau ditolak cewek? Gak tahu, berarti banyak ya? Bukan ada di antara kita gitu. Karena saya nggak mau cari cewek yang mana, betul? Ya, sering 3 kali ya. Kan kau kan tembak dia. Misalkan ini, aku suka padamu. Kata dia, aku gak tertarik padamu. Kamu tembak yang ini, aku suka padamu. Dibilang, aku gak tertarik padamu. Kamu tembak yang ini, aku tidak tertarik padamu. Oke. Yang keempat, siapa yang mau cari? Tetap cewek atau pindah ke cowok? Kenapa kau pilih tetap cewek? Bukan karena normal, karena alam bawah sadar itu tetap kau harus cari perempuan. Paham ini? Paham. Ada orang yang ditolak, dia berhenti. Belia bagus, propolis bagus, belia hebat, propolis hebat. Saya nggak tertarik, berhenti. Kenapa? Karena di alam bawah sadar yang bilang tolak. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham sampai sini? Nah, cowok ini kan punya 1000 cara untuk melakukan cewek. Betul ya? Aku belum pernah melihat wanita secantik ini. Apa kata ceweknya? Gombal kau. Semakin sulit aku mendapatkanmu, semakin kukejar kau sampai ujung batang. Betul. Nah, coba kesaktianmu menaklukkan perempuan tadi simpen di sini, maka kau pasti jadi top 3 besar. Betul? Nah, kenapa banyak orang yang meninggalkan Melia? Karena ABS-nya rusak. Aku ini sering ditolak, susah. Pertanyaan saya, hebat kau atau dia? Salah lah, hebat dia. Karena dia 3 kali menembak, kau nggak pernah nembak. Oke, kita pernah ditolak, paham ya? Tadi kamu nggak pernah pacaran dulu ya? Tadi ada yang nggak pernah pacaran? Kamu ya? Saya nggak pernah nembak, pakai wajah. Betul? Kalau dia bertarung, betul nggak? Bertarung, ditolak sekali, tetap cewek gue cari. Tolak cewek gue cari. Tolak cewek gue cari, betul nggak?
Aku lihat salah, cek lagi jangan. Betul. Nah jadi tolak posting jangan simpan di alam bawah sadar. Karena kalau posting Anda simpan di alam bawah sadar, maka Anda akan larut dengan posting gimana? Misalkan saya post ke kamu posting, setahun joget-joget itu, postingnya satu, jogetnya setahun. Sama. Paham ini? Paham sekarang? Jadi yang ada di alam bawah sadar saya, nih, lihat. Setiap hari saya keluar, saya prospek. Kalau kebetulan posting, tinggal dipostingkan. Paham dari sini? Kalau kebetulan saya ditolak, jangan dipostingkan. Siap? Kalau saya, yang penting saya prospek kan itu. Kalau kebetulan posting, langsung dipostingkan. Kalau kebetulan ditolak, jangan dipostingkan. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau kebetulan posting, segera dipostingkan. Kalau ditolak, jangan diposting. Betul? Yang pasti setelah itu saya prospek lagi. Yang pasti setelah itu saya prospek lagi. Yang pasti setelah itu saya prospek lagi. Dan ada di dalam ABS saya yang ada hanya prospek. Alam bawah sadar membuat alam sadar Anda bergerak. Betul? Betul? Saya disuruh leader Fiji mengalih kapan mau ke Batam. Coba alam bawah sadar saya bilang apa? Jauh Batam jauh. Kira-kira berangkat nggak saya? Atau alam bawah sadar saya bilang gini, mahal tiket mahal. Kira-kira kalau kayak gitu, datang nggak saya? Pas Fiji bilang, balik ke Batam ya, ambil saya langsung bilang, siap. Hari ini saya bergerak, ada di hadapan Anda, ini alam sadar. Harapan Fiji saya ngisi NFT, ngisi NFT itu lah. Alam bawah sadar saya langsung bergerak. Kenapa? Alam bawah sadar. Nah, siapa yang pengen memperbaiki alam bawah sadar? Ini sebenarnya tadi yang merubah masa depan kita, merubah alam bawah sadar kita setiap hari. Dek, pernah nggak mama suruh beli telur? Kamu terima atau kamu tolak? Mama bilang, nah beli telur. Coba jujur dulu kan. Ini deh, pertanyaan saya dulu. Pernah nggak kamu tolak? Ngomongin aku berarti dulu. Siapa yang bicara? sadar. Nah, beliin mama telur ya. Coba saya tanya sama yang laki-laki, betul? Betul Bu? Siapa bicara itu apa? Yang kemarin kita bilang mental block itu adanya di sini alam bawah. Telur informasi, nak beli telur nak, respon dari dalam tubuh langsung menolak. Aku kan lagi nonton, lupa aja nih. Anda bayangkan emak ngomong sekali, anak ngomong 1000 kali, betul? Betul? Itu lagi jelek anaknya itu. Kalau lagi bagus, nah beli telur ya, oke. Ya kan deh, kalau dia. Karena di dalam alam bawah sadar dia selalu membantu mama, betul kan? Yang nggak ada di alam bawah sadar dia apa? Nolak mama kami, makanya lupa. Betul?
Sifat dasar orang yang diingat kebaikan. Kalau dirinya, kalau tahu keburukan tahu nggak berubah terus. Betul. Ada orang lawan kita, lawan bicara kita. 1000 baik, 1 jahat. Yang mana yang diingat? Jahat. Kebalikan kita. Kita baiknya 1, jahatnya 10. Yang mana kita ingat? Baik. Itulah dasar manusia, betul. Kenapa? Karena dia nggak bisa menaklukkan hawa nafsunya tadi. Makanya dia nggak sukses. Dia nggak pernah evaluasi diri, paham nggak? Nah, siapa yang sukses? Saya. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan ini bukan buka air. Aja saya mau jelasin alam bawah sadar. Kalau saya ngomong alam bawah sadar aja, Anda bingung. Betul. Berarti yang bergerak kita adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar akan memberitakan alam sadar. Apa sih paling ngomong apa? Ngomong lahir-lahir tadi, oh gitu. Paham nggak seperti ini? Sekarang mengerti apa itu alam bawah sadar? Apa itu alam sadar? Kalau Anda kuasai alam bawah sadar, maka Anda akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kasih. Lewat mana Anda makan? Anda makan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, betul ya? Setelah Anda telan, apa yang Anda rasakan? Pas nasi itu turun ke sini, apa yang Anda rasakan? Ya Anda rasakan lagi, betul? Betul? Kalau udah penuh baru dia perintah alam bawah sadar perintahkan apa? Full bang. Udah gak kurang lagi, betul? Betul. Tadi kan Anda bilang kenyang. Siapa yang memerintahkan stop makan? Apa di sini? Baru Anda mulai ngantuk, betul ya? Betul. Oke, kalau udah kebanyakan makan masih bawaannya kan? Kenapa? Karena alam bawah sadar Anda sedang bekerja. Besok pagi ada nggak yang keluar? Kan kemarin makan. Kemarin kan makan. Lewat mulut. Anda punya. Masuk perut. Besok pagi Keluarkan. ada nggak yang keluar? Nasi. Yang keluar apa yang keluar? Pisang. Betul? Jangan ingat itu. Yang Anda ingat gini, inilah kedahsyatan alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu bisa merubah bentuk menjadi bentuk yang Anda inginkan. Bayangin ya, Anda masukin kambing, keluar bisa. Anda masukin martabak, keluar sama pisangnya. Anda masukin semuanya, keluar. Kalau dia tidak kenal, Anda masukin emas, keluar emas juga.